Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Kolbi dengan NIM 18290420006 dari kelas PTIKA, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit tutorial mengenai penggunaan LMS atau Learning Management System dari Google Classroom. Nah, Google Classroom sendiri merupakan sebuah aplikasi pembelajaran online yang dapat digunakan secara gratis. Nah, pendidik itu bisa membuat kelas yang mereka sendiri dapat membagikan kode kelas tersebut dan mengundang para siswanya untuk join dalam kelas yang telah dibuat. Adapun fitur-fitur dari Learning Management System Google Classroom, yang pertama ada tugas atau assignment, di mana tugas yang diberikan itu akan disimpan dan dinilai pada rangkaian aplikasi produktivitas Google Classroom untuk kolaborasi online. Nah, di sini siswa dapat memilih file sebagai tempat sehingga tiap siswa itu akan dapat mengedit salinan mereka sendiri, dan kemudian itu dapat mendapatkan pada akhir tugasnya itu mereka akan mendapatkan nilai, sehingga semua siswa itu bisa melihat, menyalin, dan mengedit dokumen yang sama. Kemudian ada fitur yang namanya penilaian atau grading, di mana Google Classroom itu mendukung banyak cara penilaian yang berbeda. Nah, guru itu memiliki opsi untuk memantau kemajuan setiap siswa yang berada dalam kelasnya. Nah, pada tugas siswanya, di mana mereka dapat membuat komentar dan mengeditnya. Nah, tugas yang diubah itu dapat dinilai oleh guru dan dikembalikan dengan berupa komentar, dan memungkinkan siswa juga untuk merevisi tugas yang telah dikembalikan oleh guru, kemudian mengirimnya kembali. Kemudian dalam Google Classroom itu ada fitur komunikasi lancar. Komunikasi lancar di mana fiturnya ini ketika guru memposting ada pengumuman dari guru, itu dapat memposting dan dapat dikomentari oleh siswa secara langsung pada fitur kolom komentar, di mana selain itu siswa tersebut juga dapat memposting ke kelas, tetapi tidak akan setinggi prioritas sebagai pengumuman oleh guru dan dapat dimoderasi. Nah, kemudian ada fitur yang lain di mana laporan originalitas. Ini adalah fitur yang baru dari Google Classroom yang mungkin telah dirilis kalau tidak salah pada Januari 2020. Nah, laporan originalitas ini guru itu dapat melihat keoriginalan dari tugas yang telah dikerjakan oleh siswa, karena dalam Google Suite for Education yang dinaungi oleh Google Classroom ini ada fitur di mana guru itu dapat melihat keoriginalan dari tugas siswa, tapi dibatasi dengan 3 tugas saja. Untuk menilai originalitas selanjutnya itu dilakukan atau harus berbayar. Kemudian ada fitur arsip pembelajaran, di mana ruang kelas yang memungkinkan infrastruktur untuk mengarsipkan kursus pada akhir semester atau misalnya akhir tahun. Kemudian juga ada fitur aplikasi seluler, di mana aplikasi seluler pada Google Classroom ini diperkenalkan pada Januari 2015. Kemudian ini telah tersedia pada perangkat iOS dan Android. Kemudian keamanan pribadi. Berbeda dengan Google Classroom sendiri ini sebagai bagian dari Google Suite for Education. Di sini tidak menampilkan iklan apapun pada interface untuk siswa, dosen, ataupun guru, dan data pengguna itu tidak dipindai dan digunakan untuk tujuan periklanan. Nah, itulah fitur-fitur dari Google Classroom. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai bagaimana sih cara membuat kelas dalam Google Classroom, kemudian bagaimana cara mengupload materi. Oke, kita langsung saja ke videonya. Oke, langsung saja saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara membuat LMS Google Classroom.
Pertama kita akan membuat kelas dari Google Classroom. Di sini saya sudah berada di laman Google, kemudian saya sudah membookmark Classroom. Nah, sisa diklik, kemudian akan masuk ke website dari Google Classroom. Nah, setelah seperti ini, karena saya akan membuat kelas baru di Gmail saya yang lain, nah, makanya saya berpindah. Oke. Kemudian setelah itu, ini sudah masuk pada tampilan Google Classroom dengan email saya yang telah saya ubah sebelumnya. Nah, kemudian untuk membuat kelas baru, kita hanya perlu mengklik tanda tambah, kemudian akan ada pop-up dengan tulisan buat dan gabung atau gabung dengan kelas. Nah, kemudian kita klik karena kita akan membuat kelas, kemudian tentu kita harus memilih choice buat kelas. Nah, kemudian akan ada konfirmasi dengan beberapa persetujuan. Klik checklist, saya telah membaca dan memahami pemberitahuan di atas. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini kita hanya perlu mengisi nama kelasnya. Misalnya kelas 8, kemudian mata pelajarannya ilmu pengetahuan alam. Kemudian kita hanya perlu mengklik buat. Oke, kita tunggu hingga loadingnya selesai. Nah, di sini sudah kelas yang telah dibuat sebelumnya itu sudah terbuat, kemudian ada kodenya, di mana kode ini bisa kita salin linknya, kemudian atau bisa kita copy kodenya. Nah, kode inilah yang kemudian akan dibagikan untuk siswa-siswa agar bisa join dalam kelas kita. Kemudian di sini ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Di sini misalnya siswa itu sudah join dengan kelas kita, maka akan ada anggota yang merupakan siswa kita dalam kelas. Kemudian ada tugas kelas, kemudian ada forum. Nah, di sini pada bagian ini batal dulu. Kemudian pada bagian bagikan sesuatu dengan kelas Anda. Nah, di sini kita dapat memposting sesuatu, misalnya ingin memposting pengumuman. Di sini kita bisa memilih, akan ada pilihan anggota. Karena di sini belum ada anggota, kita pilih saja semua siswa sehingga semua siswa dapat melihat pengumuman tersebut. Kemudian kita misalnya berikan pengumuman, selamat datang. Kemudian kita klik posting, maka pemberian tersebut akan terposting dalam halaman kelas yang kita telah buat. Nah, akan ada seperti ini, selamat datang pada kelas ilmu pengetahuan alam. Nah, kemudian di sini siswa juga dapat memberikan komentar mengenai pengumuman yang diposting. Misalnya kita memposting sesuatu yang penting, kemudian siswa ingin menanyakan atau mengalami kendala, maka siswa dapat memberikan komentar. Kemudian ketika kita ingin mengupload materi juga dapat melalui bagian tersebut. Kemudian misalnya materi pertama. Di sini kita hanya perlu mengklik tambahkan, kemudian mengklik file. Kalau kita memiliki file pada komputer kita, bisa melalui link, juga melalui Google Drive, atau misalnya ingin menyematkan video pada YouTube. Di sini karena saya filenya ada di komputer, maka saya memilih file. Kemudian pada bagian upload, pilih browse untuk memilih filenya. Kemudian cari file yang akan diupload. Nah, untuk materi pertama saya akan mengupload mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian klik open. Tunggu hingga proses upload selesai, kemudian posting. Nah, ini adalah materi pertama. Jadi siswa itu akan dapat melihat file yang kita bagikan dengan cara mengklik
file yang telah diupload oleh guru. Seperti ini. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah untuk materi pertamanya. Kemudian ada pun cara untuk membuat tugas atau misalnya kuis. Di sini kita hanya perlu berpindah ke bagian tugas kelas, kemudian buat. Karena saya akan membuat tugas kuis, maka saya memilih tugas kuis. Tapi kalau misalnya ingin memilih tugas, maka klik tugas. Karena untuk lebih simpelnya saya akan membuat tugas supaya durasinya tidak terlalu panjang, maka diklik pilih klik tugas, kemudian di sini ada tambahkan dan buat. Di sini tambahkan itu dapat seperti sebelumnya, kita dapat mengklik tambahkan untuk memilih file mana yang menjadi tugas untuk siswa. Kemudian apabila ingin membuat, misalnya kita ingin membuat tugasnya itu melalui Google Classroom, Google Form juga bisa. Klik OK, kemudian tambahkan. Masukkan dulu judulnya. Jadi judulnya itu mengenai pertumbuhan dan perkembangan untuk materi pertama. Kemudian jawab, misalnya ada petunjuk jawab dengan jujur, seperti itu. Kemudian klik tambahkan untuk memilih file yang menjadi tugas. Seperti sebelumnya, kita hanya mengklik browser, kemudian memilih file yang menjadi tugas siswa. Di sini saya sudah membuat file kuis, kemudian klik open. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini juga Anda dapat memilih cara membagikan file ini dengan anggota kelas. Nah, untuk semua siswa dapat melihat satu file yang sama, semua siswa dapat melihat dan mengedit file yang sama, dan masing-masing siswa dapat mendapatkan salin mereka sendiri. Jadi di sini ada pilihan, guru itu dapat memilih salah satunya. Di sini saya hanya akan memperbolehkan siswa untuk melihat saja filenya. Kemudian setelah itu di sini ada poin atau penilaian dari tugas yang diberikan siswa. Jadi ketika siswa telah mengerjakan kemudian mengupload filenya, kita dapat memberikan penilaian dari hasil tugas siswa. Kemudian kita juga dapat memilih tegat. Misalnya tegatnya sampai berapa lama, atau misalnya sampai 1 hari saja. Saya hanya memberikan waktu 1 hari, misalnya besok sudah harus selesai. Kemudian di sini ada topik, kita dapat membuat topik, tapi saya tidak akan mengisi bagian topiknya. Kemudian di sini ada pilihan 3, tugaskan itu untuk misalnya kita akan memberikan tugasnya itu sekarang. Ada bagian pilih jadwalkan. Di sini misalnya kita akan memberikan tugasnya 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, seperti itu. Kemudian ada simpan draft. Kalau kita misalnya masih ragu atau masih ingin mengedit tugas yang akan diberikan, tapi sekarang saya akan memilih tugaskan saja. Nah, di sini akan diupload. Klik OK. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, artinya ini tugasnya itu telah diberikan. Nah, di sini ada kuisnya. Kita dapat membuka filenya seperti ini. Kemudian akan muncul soalnya. Kemudian akan diberikan grade. Di sini akan diserahkan, kemudian akan diberikan grade. Kemudian pada bagian akun siswa, di situ akan siswa itu dapat mengunggah file, di mana file tersebut itu merupakan hasil dari tugas yang telah mereka kerjakan. Contoh lain misalnya tugasnya itu ingin dibuat dalam bentuk kuis dari Google Form. Nah, seperti ini. Kita pilih tugas kuis. Kemudian di sini ada
Misalnya materinya mengenai metagenesis morfosis misalnya. Kemudian kita beri petunjuk, jawab melalui Google Form. Kemudian kita klik blank quiz untuk mengisi tugas kuis yang akan diberikan. Klik seperti ini. Jadi ini kita hanya perlu mengedit bagaimana bentuk dari kuis yang akan diberikan. Misalnya di sini saya memilih nama. Kemudian di sini ada opsi, kita memilih opsi jawaban singkat karena namanya itu singkat-singkat saja. Jadi di sini ada pilihan-pilihan ganda, atau kita juga bisa mencentang, atau misalnya dalam bentuk isian kita bisa memilih paragraf. Kemudian di sini saya hanya memilih jawaban singkat karena pertanyaan itu berupa nama. Kemudian klik jawaban diisi supaya siswa itu tidak bisa melewatkan pertanyaan ini. Jadi jawabannya pertanyaan itu tidak bisa tersimpan kalau tidak diisi pada form ini. Kemudian kita tambahkan pertanyaan selanjutnya, misalnya kelas. Jawaban singkat saja, kemudian wajib. Kemudian misalnya kita ingin membuat bagian kedua. Nah, ini sudah bagian kedua. Di sini kita membuat pertanyaan, deskripsinya misalnya jawab tanpa membuka halaman yang lain dan tidak membuka buku. Misalnya seperti itu. Kemudian kita buat pertanyaannya. Pertanyaannya diambil, saya sudah buat filenya. Misalnya ini metagenesis dan morfosis. Di sini saya sudah menyiapkan pertanyaannya. Kita ambil satu pertanyaan saja. Misalnya apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Kita copy, kemudian perlu salin ke sini pertanyaannya. Nah, kemudian karena ini berupa pertanyaan yang memerlukan penjelasan, maka kita pilih paragraf seperti ini. Jadi teksnya itu bisa jadi siswa itu akan memberikan jawaban yang lebih mendeskripsikan, maka kita pilih teks jawaban panjang. Kemudian kita pilih pertanyaan selanjutnya. Misalnya pertanyaannya itu berupa pilihan ganda. Kita dapat mengcopy misalnya ini nomor 1, faktor internal, kemudian kita paste saja seperti ini. Kemudian pilihan ganda, karena ini berupa pilihan ganda, kita copy saja choice-nya. Nah, seperti ini, isi saja. Kemudian tambahkan opsi untuk choice kedua. Kemudian choice ketiga. Kemudian choice keempat. Nah, misalnya seperti ini ada 4 choice, kemudian kita kunci jawabannya itu misalnya A. Nah, ini adalah 100 poin, kita berikan poin, misalnya 20 poin. Kemudian klik selesai. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah contoh formnya. Kita sisa mengklik kirim.
Jadi kita di sini hanya perlu memasukkan email-email dari siswa kita, atau jika ingin melalui email, kita bisa memasukkan emailnya atau bisa melalui tautan. Jadi hanya melalui link yang dibagikan, kemudian siswa dapat mengerjakan. Kita perpendek saja linknya supaya tidak terlalu panjang, kemudian bisa melalui menyematkan link. Kita pilih ini saja, sematkan. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita beralih ke halaman sebelumnya, kemudian klik tugaskan. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai, kemudian klik tugas yang telah dibuat, kemudian nah, seperti ini. Jadi ini kuisnya telah selesai dibuat oleh gurunya. Kita hanya perlu mengklik linknya, siswa hanya perlu mengklik linknya, kemudian hanya perlu mengisi hasilnya. Misalnya nama Nuria, kemudian kelas 8. Hanya perlu, karena dari tadi kita telah membuat kuisnya itu menjadi 2 bagian. Kita klik berikutnya, kemudian siswa hanya perlu mengerjakan. Seperti itu. Jadi ketika siswa telah selesai mengerjakan, hanya perlu mengklik kirim. Seperti itu. Jadi itu adalah cara bagaimana kita bisa membuat kuis dan cara mengupload cara mengupload tugas-tugas. Kemudian kita posting saja untuk tugas materi kedua. Seperti ini. Kemudian kita upload juga untuk materi ketiga. Jadi seperti itulah cara bagaimana kita bisa mengupload materi, memberikan tugas, atau membuat kuis dalam LMS Google Classroom. Jadi cukup sekian sedikit tutorial dari saya mengenai bagaimana cara membuat LMS Google Classroom dan cara memanage misalnya membuat tugas, mengupload materi, dan membuat kuis pada LMS Google Classroom. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman calon pendidik dan pendidik. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.